Multimedia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang definisi, karakteristik, kekurangan dan kelebihan, jenis, serta pola dan saran. Sebelum ke materi, kita perkenalkan anggota kelompok Multimedia B. Alfat Rizky, Azahra Putri, Dava Rangga, Denisa Agustin, Dimas Syahrizal, Fauziah Fatah. Selanjutnya ada Muhammad Farhan Ali, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Azhar Fahrezi, dan Mutia Nurrohmah. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian multimedia. Apa sih itu multimedia? Multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Di sini juga mempunyai 3 contoh. Yang pertama, ada bahan cetak. Yang kedua, ada bahan audio. Dan yang terakhir, ada bahan audiovisual. Karakteristik yang pertama yaitu multimedia ini biasanya terdiri dari penggabungan berbagai macam media. Contohnya, penggabungan antara media audio dan media visual. Karakteristik multimedia yang kedua yaitu bersifat interaktif, yaitu kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Seperti contoh multimedia yang bersifat interaktif yaitu televisi. Televisi dilengkapi dengan alat kontrol atau yang disebut remote yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga si pengguna dapat dengan leluasa untuk memilih apa yang akan dikehendakinya, seperti untuk menaik atau menurunkan volume, seperti untuk memindahkan channel dan yang lainnya. Karakteristik yang ketiga yaitu bersifat mandiri. Artinya, multimedia itu memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menggunakannya tanpa bimbingan dari orang lain. Jadi, kita itu bisa belajar sendiri dimanapun, kapanpun, tanpa bantuan dan bimbingan dari orang lain. Kekurangan multimedia terutama ada pada biayanya. Ya, contohnya harga infocus kan lumayan mahal ya, bisa jutaan. Kemudian perencanaan yang matang dan tenaga profesional. Tenaga profesional adalah jasanya. Seperti jasa memasangnya kan memerlukan tenaga yang profesional. Dan perawatannya, biaya perawatannya yang bisa dibilang lumayan mahal karena termasuk barang elektronik. Kelebihan multimedia. Yang pertama, siswa dapat memiliki pengalaman lebih beragam dari berbagai jenis media. Karena multimedia ini mencakup media cetak, media audio, dan media audiovisual. Yang kedua, multimedia ini dapat menghilangkan rasa bosan siswa karena media yang digunakan lebih bervariasi. Tidak hanya menggunakan satu media saja, tetapi multimedia menggunakan 2 gabungan media, seperti audio dan visual. Yang ketiga, multimedia ini sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri, karena siswa dapat langsung berinteraksi dengan media yang digunakan. Jenis yang pertama ada multimedia content production. Multimedia content production merupakan proses penggabungan dari beberapa media yang disebut media convergent. Media convergent dapat berupa penggabungan antara audio dengan teks, animasi dengan grafik, atau audio dengan grafik, dan lain-lain. Multimedia content production digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, yang mana hasil dari proses tersebut disebut produk multimedia. Produk multimedia bisa berupa games, musik, video, film, entertainment, dan lain-lain. Multimedia communication adalah penggunaan media atau massa yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan ataupun informasi. Jadi informasi di sini dapat berupa berita, pembelajaran, tutorial, publikasi, iklan, dan lain sebagainya. Adapun jenis media yang digunakan di sini adalah seperti media cetak, televisi, games, internet, dan lain sebagainya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola penggunaan multimedia. Yang pertama ada pola interaktif, yang dimana pada pola interaktif ini Hidayah dan Hasnullah tahun 2014 mengatakan bahwa dalam suatu studi kasus di mana ada siswa murid yang sedang mempelajari materi katup pneumatik. Jika teman-teman belum tahu apa itu katup pneumatik itu adalah
sejenis alat pengontrol atau pengendali untuk memencet button kayak tombol start atau stop. Misalkan di rel kereta api biasa ada tombol bulat gitu. Nah, kemudian bisa juga sebagai arah aliran angin. Nah, pada materi tersebut mereka menggunakan pola interaktif, dan pola interaktif itu tidak hanya berlaku pada murid ke guru, tapi murid terhadap alat katup tersebut. Jadi pola ini bisa dibilang efisien dan efektif apabila mencapai 75% dari pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan melalui pola interaktif ini. Jadi bisa dibilang pola ini belum terlalu efektif karena masih menggantung. Kemudian ada pola kedua, yaitu dengan pola presentasi. Di sini Kustandi dan Sucipto per tahun 2013 menjelaskan bahwa menggunakan pola multimedia berupa presentasi yang dimana itu menggabungkan beberapa komponen multimedia itu jauh lebih efektif daripada interaktif tadi. Kenapa? Karena siswa tidak hanya memerankan dirinya untuk berinteraksi dengan guru dan alat katup tersebut, namun siswa juga dituntut untuk mempresentasikan hasil dari penelitian terhadap katup pneumatik yang telah mereka teliti. Terima kasih. Oke, jadi untuk saran dalam penggunaan multimedia interaktif itu diharapkan para pengajar memiliki niat untuk membuat multimedia interaktif yang menarik minat belajar para siswa. Dan kemudian untuk para pengajar yang menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya diharapkan menggunakan bantuan multimedia interaktif. Itu diharapkan agar menghasilkan hasil pembelajaran yang positif bagi para siswa. Kemudian untuk para mahasiswa nih yang akan melakukan penelitian dalam pengembangan pembelajaran, itu diharapkan ke depannya dapat menghasilkan lagi multimedia interaktif yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.